Selamat datang di Laboratorium Asisten Perawatan SMK Farmasi Pasuruan Kawali. Dalam kesempatan ini adalah laboratorium yang kami miliki untuk laboratorium kompetensi keahlian asisten perawatan. Selamat datang. Mari kita lihat-lihat di dalam apa saja yang ada di laboratorium perawatan, terutama untuk persiapan uji sertifikasi profesi atau USK oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional. Baik, mari kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alista Valistiana. Saya di sini akan memaparkan secara spesifik mengenai kesiapan pelaksanaan USK LSP Asisten Keperawatan SMK Farmasi Pasuruan Kawali tahun 2020. Mari. Baik, sekarang saya di sini akan mulai memperkenalkan dan menjelaskan kepada Anda mengenai bagian-bagian ruangan yang ada di Lab Asisten Keperawatan SMK Farmasi Pasuruan Kawali. Yang pertama adalah room yang terdiri dari 4 room atau 4 ruangan. Ini adalah room pertama. Ini peralatannya sudah tersedia secara lengkap dan sudah siap untuk digunakan pada pelaksanaan USK LSP Asisten Keperawatan. Baik, selanjutnya ini adalah room yang kedua. Room yang kedua ini juga sama, alat dan bahannya sudah sangat lengkap dan sudah siap untuk pelaksanaan USK LSP Asisten Keperawatan. Dan di sini ada 2 buah meja asesor yang sudah tersedia untuk 2 orang asesor yang akan menguji pada pelaksanaan LSP Asisten Keperawatan. Dan selanjutnya di sini adalah room yang ketiga. Room yang ketiga juga sama, semua fasilitasnya, alat dan bahannya sudah tersedia dan siap dilakukan untuk pelaksanaan USK LSP Asisten Keperawatan SMK Farmasi Pasuruan Kawali. Selanjutnya di sini ini adalah room yang keempat. Begitupun sama dengan room 1, 2, dan 3. Room yang keempat pun dari segi fasilitas, alat, dan bahan sudah tersedia dan sudah siap untuk menjadi fasilitas pelaksanaan USK LSP Asisten Keperawatan SMK Farmasi Pasuruan Kawali. Lanjut ke ruangan selanjutnya. Ruangan selanjutnya di sini satu ruangan terdiri dari 3 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai nursing station. Fungsi yang kedua adalah sebagai doctor room dan fungsi yang ketiga yaitu sebagai waiting room. Di sini disetting menjadi 3 fungsi dikarenakan dalam role play-nya atau dalam alur ceritanya memang diharuskan adanya seorang perawat, dokter, dan ruang tunggu keluarga pasien yang akan menggunakan ruangan ini. Semuanya fasilitasnya sudah disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, dan selanjutnya ini adalah medical device room. Medical device room merupakan alat dan bahan stok untuk asesi-asesi selanjutnya yang sebelumnya sudah menjadi pasien, selanjutnya akan menjadi asesi, dan alat dan bahannya sesuai dengan jumlah yang telah disepakati sesuai dengan roomnya. Di situ ada 4 room. 4 room di sana sudah disediakan fasilitasnya. Kemudian ini juga sama, fasilitasnya itu alat dan bahannya sama dengan yang sudah tersedia. Ini di sini adalah stok-stok yang akan digunakan pada sesi selanjutnya. Dan ini adalah ruang CSSD. Ruang CSSD. Ruang CSSD ini digunakan untuk pelaksanaan ujian atau USK LSP Asisten Keperawatan untuk memfasilitasi pada tahap ketiga. Tahap 1 dan 2-nya dilaksanakan di setiap roomnya masing-masing yang terdiri dari 4 room, dan ini merupakan tempat yang akan digunakan pada tahap ketiga, tahap terakhir. Di sini fasilitas, alat dan bahannya juga sama sudah tersedia. Di antaranya ada APD yang akan digunakan yang terdiri dari
kacamata Google, kemudian ada apron, kemudian ada 4 wastafel yang sudah tersedia, sudah menggunakan nomornya masing-masing. Kemudian di sini juga APD tambahan lainnya. Di sini sudah ada sarung tangan rumah tangga untuk melakukan tindakan pencucian, desinfeksi, dan selanjutnya nanti sterilisasi. Kemudian ada juga alat tambahan pembersihnya seperti spons dan sabun pencuci. Kemudian dilengkapi juga dengan meja yang akan digunakan sebagai tempat pengeringan alat dan bahan yang sudah sebelumnya dikeringkan menggunakan tisu. Di sini juga sudah tersedia APD tambahan lainnya, yaitu sepatu boot. Sepatu boot juga sudah disediakan 4 pasang sesuai dengan room yang sudah kita sediakan. Kemudian ada juga tempat penampung desinfektan. Desinfektannya terdiri dari 2 macam, yaitu klorin 1% dan desinfektan Lysol 2-3%. Kemudian di sini juga ada alat tambahan lainnya, yaitu 1 buah baskom, 1 buah ember, dan gayungnya. Itu merupakan alat penunjang pada pelaksanaan tindakan desinfeksi yang akan dilakukan oleh asesi. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara spesifik mengenai alat dan bahan yang sudah tersedia di room masing-masing. Ini merupakan bagian dari room nomor 3. Di sini yang sudah tersedia di kamarnya masing-masing. Yang pertama ada bed elektrik, kemudian ditambahkan dengan alat penunjangnya yaitu tangganya. Dan alat yang sudah tersedia di roomnya masing-masing, tambahannya adalah 1 buah wastafel dan sabun cuci piring. Selanjutnya, bahan atau alat yang sudah tersedia di kamar 3 atau masing-masing room, yaitu 2 buah tempat sampah untuk sampah medis dan sampah non medis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan USK LSP Asisten Keperawatan tahun 2020. 1 asesi itu durasi waktunya 120 menit yang terdiri dari 3 tahapan. Tahap 1 dan 2 dilaksanakan di setiap roomnya masing-masing. Kemudian untuk tahap 3-nya, khusus tahap 3 itu dilaksanakan di ruang CSSD. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan apa saja yang harus asesi persiapkan dan asesi bawa dari ruangan tempat penampungan alat. Yang pertama adalah ini merupakan troli 1. Troli 1 yang sudah mencakup alat dan bahan yang akan digunakan pada tahap 1. Yang pertama, di sini ada 1 buah tray instrumen. Kemudian di dalamnya terdapat 1 buah masker. Kemudian ada 1 buah kasa. Kasanya yaitu kasa steril. Kemudian yang selanjutnya ada 5 pasang handscoon dengan prinsip bersih. Kemudian ada 2 buah sisir untuk melakukan tindakan pembersihan dan pencucian pada tindakan mencuci rambut. Selanjutnya ada 2 buah kasa untuk menggosok pangkal rambut pada tindakan mencuci rambut. Selanjutnya ada 1 buah sikat kuku untuk pelaksanaan tindakan pembersihan kuku, kaki, dan tangan. Yang selanjutnya ada 2 buah pinset anatomis yang digunakan untuk melakukan tindakan vulva hygiene pada pasien postpartum. Ini tidak perlu dipersiapkan untuk asesi laki-laki. Yang selanjutnya ada 1 buah sikat gigi. Kemudian selanjutnya ada 1 buah lidi wotten. Ini juga alat yang digunakan untuk melakukan tindakan vulva hygiene dan dikhususkan untuk asesi laki-laki, tidak perlu mempersiapkan alat ini. Kemudian yang selanjutnya ada 1 buah gunting kuku. Kemudian selanjutnya ada 2 buah kapas bola kecil yang digunakan untuk menutup lubang hidung pada tindakan perawatan pasien meninggal dunia. Selanjutnya ada 2 buah baki, yang satu diperuntukkan untuk menampung semua alat dan bahan yang diperlukan, dan baki yang kedua itu digunakan untuk menampung keempat buah nirbeken atau bengkok yang sudah digunakan nantinya atau habis pakai. Selanjutnya di sini ada 1 buah handscoon steril. Ini untuk tindakan pelaksanaan vulva hygiene. Seperti halnya tadi alat yang sebelumnya, untuk asesi laki-laki ini tidak perlu mempersiapkannya.
Untuk selanjutnya ada 1 buah pasta gigi, ada 1 buah foam kecil terbuka. Ini untuk menampung cairan betadin untuk pelaksanaan pulva hygiene. Seperti halnya tadi, ini tidak perlu dipersiapkan oleh asesi laki-laki. Selanjutnya ada 1 buah gelas yang digunakan untuk tindakan oral hygiene. Yang selanjutnya ada sabun mandi untuk tindakan memandikan. Selanjutnya ada 1 botol air mineral untuk tindakan berkumur pada pasien setelah melakukan proses oral hygiene. Yang selanjutnya ada kapas kecantikan untuk kebersihan kuku tangan dan kaki. Yang selanjutnya ada 1 buah shampoo yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Apakah rambutnya normal, kering, atau berketombe. Kemudian selanjutnya ada 1 buah lotion yang digunakan setelah proses memandikan pasien. Yang selanjutnya ada tisu gulung untuk melakukan tindakan pulpa hygiene. Kemudian yang selanjutnya ada 1 botol madu untuk tindakan oral hygiene. Kemudian selanjutnya ada deodoran yang digunakan kepada pasien setelah melakukan tindakan memandikan. Yang selanjutnya ada sabun pencuci muka. Yang selanjutnya ada 1 botol aseton yang digunakan untuk melaksanakan kebersihan kuku tangan dan kaki. Yang selanjutnya ada 1 botol povidone iodine atau yang biasa dikenal dengan betadine yang digunakan untuk prosedur pelaksanaan pulva hygiene. Begitupun untuk povidone iodine ini tidak perlu dipersiapkan untuk pasien atau asesi laki-laki. Selanjutnya ada 1 buah kom tertutup yang di dalamnya terdapat 11 bola kapas atau kapas cebok untuk asesi perempuan dan pasien perempuan. Kemudian ada 8 kapas cebok atau kapas sublimat untuk asesi laki-laki dan pasien laki-laki. Selanjutnya di sini saya masih menjelaskan mengenai alat dan bahan yang akan digunakan pada tahap 1 dan ada di troli 1. Ini khusus untuk pemakaian alat tenun atau penggunaan alat tenun. Ini sudah disusun oleh setiap asesi sesuai dengan susunan secara ergonomis, yaitu sesuai dengan fungsi yang akan digunakan pada setiap tindakan. Saya mulai untuk alat tenun yang pertama. Ditumpukan alat tenun yang pertama di sini ada 1 buah apron, kemudian ada 1 buah handuk besar, kemudian atau bisa juga ini digunakan sebagai selimut mandi, ukurannya besar. Kemudian di sini ada 1 buah perlak dan pengalasnya. Kemudian selanjutnya di sini ada 1 buah perlak dan 1 buah handuk kecil. Kemudian di sini ada 2 buah handuk kecil. Kemudian di sini ada 1 buah handuk besar. Kemudian selanjutnya ada 1 buah perlak dan pengalas. Kemudian di sini ada 1 buah waslap jari. Kemudian selanjutnya di sini ada handuk kecil. Kemudian di sini selanjutnya ada 1 buah perlak dan pengalas. Kemudian selanjutnya ada 1 buah perlak berukuran besar. Ini digunakan mulai untuk tindakan memandikan pasien. Selanjutnya di sini ada 1 buah handuk kecil untuk mengeringkan daerah wajah pasien. Selanjutnya ada 2 buah waslap untuk proses atau prosedur pelaksanaan tindakan memandikan. Ada 2 buah handuk. Yang pertama digunakan untuk mengeringkan daerah badan dan yang terakhir ini digunakan untuk mengeringkan daerah genitalia. Selanjutnya ini ada pakaian pribadi pasien yang sudah kami persiapkan. Yang pertama yaitu ada pakaian dalam pasien, pakaian dalam atas, kemudian pakaian luar atas. Kemudian selanjutnya ada 1 buah waslap yang digunakan pada saat pelaksanaan tindakan pulva hygiene khusus untuk pasien atau asesi perempuan. Selanjutnya ada 1 buah pembalut, ini juga untuk pelaksanaan tindakan pulva hygiene dan diperuntukkan untuk asesi laki-laki, tidak perlu mempersiapkannya. Selanjutnya ada 1 buah pakaian dalam bagian bawah, 1 buah
pakaian bawah, pakaian luar. Kemudian selanjutnya adalah alat atau alat tenun yang akan digunakan pada prosedur tindakan perbeden. Yang pertama ada satu buah laken, kemudian yang kedua adalah satu buah perlak, kemudian yang selanjutnya adalah satu buah stik laken. Yang terakhir yaitu ada satu buah selimut pasien dan satu buah sarung bantal. Baik, di sini saya masih menjelaskan untuk tahapan yang pertama di troli yang pertama. Di sini alat penyertanya adalah 2 buah waskom dan standarnya. Kemudian di sini juga ada tambahan 2 buah waskom. Ini keempat waskom ini merupakan alat penunjang pada pelaksanaan tindakan mencuci rambut dan pelaksanaan tindakan merendam kuku tangan dan kaki pada tahap 1. Dan ini juga nantinya akan digunakan pada pelaksanaan tindakan pada tahap 2, yaitu untuk melakukan tindakan kompres. Untuk selanjutnya di sini ada 2 buah pentem. Ini adalah pentem untuk asesi dan pasien laki-laki, dan ini adalah pentem yang digunakan untuk asesi dan pasien perempuan. Selanjutnya di sini juga ada 1 botol cebok, kemudian 1 botol yang berisi desinfektan Lysol 2-3%. Kemudian di sini juga ada botol semprot yang berisi desinfektan juga. Kemudian di sini ada 1 buah ember dan gayungnya. Ini yang akan digunakan pada pelaksanaan mencuci rambut. Dan selanjutnya ini ada 1 buah bedpan yang akan digunakan pada pelaksanaan tindakan BAK dan BAB atau pertolongan eliminasi urin dan alfi. Selanjutnya ada 1 buah lapel. Kemudian di sini juga ada 3 buah keset yang akan digunakan untuk mengalasi nanti penampung air atau ember penampung air tindakan mencuci rambut dan mengalasi standar waskom. Baik, setelah saya melaksanakan pemaparan untuk prosedur tindakan tahap 1 yaitu di troli 1 dan alat penunjangnya, selanjutnya saya di sini akan melaksanakan pemaparan untuk tahap yang kedua yang pelaksanaannya masih dilakukan di room atau kamarnya masing-masing. Di sini pada troli yang kedua untuk penunjang pelaksanaan pada tahap yang kedua, di sini diantaranya adalah 1 buah baki untuk menampung alat dan bahan yang kecil. Kemudian di atasnya ada 1 buah tray instrumen. 1 buah tray instrumen di dalamnya terdapat 1 buah masker. Kemudian ada 3 pasang handscoon dengan prinsip bersih. Kemudian selanjutnya ada 5 buah tali. 5 buah tali ini berfungsi untuk mengikat jenazah pada proses perawatan jenazah. 5 tali ini terdiri dari 3 tali berukuran 90 cm, 1 buah tali berukuran 50 cm, dan 1 buah tali berukuran 30 cm. 3 buah tali berukuran 90 cm itu digunakan untuk mengikat daerah kepala, untuk mengikat daerah lingkar paha, dan untuk mengikat daerah pergelangan kaki. Kemudian ukuran tali yang 50 cm berfungsi untuk mengikat pergelangan tangan. Dan terakhir, untuk tali yang 30 cm digunakan untuk mengikat kedua ibu jari pasien meninggal dunia. Selanjutnya ada 1 buah alkohol swab. Ini untuk pelaksanaan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital. Kemudian yang selanjutnya ada 1 buah bandage scissors atau gunting plester. Kemudian yang selanjutnya ada 1 buah plester. Ini digunakan untuk melaksanakan perawatan pasien meninggal dunia, yaitu untuk menutup kedua buah kelopak mata. Kemudian yang selanjutnya ada 4 buah kapas bola kecil yang digunakan untuk menutup daerah lubang hidung dan menutup daerah lubang telinga. Selanjutnya di sini juga
masih di dalam baki atau di atas baki ada satu buah termometer digital, yaitu untuk pelaksanaan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital, secara spesifiknya yaitu untuk pemeriksaan suhu. Selanjutnya ada satu buah stopwatch. Ini yang akan digunakan sebagai pengukur waktu pada pelaksanaan pemeriksaan denyut nadi dan respirasi. Kemudian selanjutnya ada satu buah stetoskop untuk pelaksanaan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang selanjutnya ada satu buah sphygmomanometer yang akan digunakan pada pemeriksaan tanda-tanda vital, secara spesifiknya yaitu pemeriksaan tekanan darah. Selanjutnya di sini ada tumpukan alat tenun. Tumpukan alat tenun yang ditunjang dengan alat yang digunakan pada tahap 2, yaitu ada 2 buah waslap. Ini yang akan digunakan pada pelaksanaan kompres, baik itu hangat ataupun dingin. Selanjutnya ada perlak dan pengalas. Ini pun sama. Ini merupakan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan tindakan kompres, baik hangat ataupun dingin. Kemudian ini ada 2 buah waslap. Ini juga sama untuk pelaksanaan tindakan kompres. Yang selanjutnya di sini ada satu buah kantong. Kantong ini berfungsi untuk melapisi ice bag pada pelaksanaan tindakan pemasangan ice bag. Kemudian yang selanjutnya di sini ada satu buah warm water jar. Ini juga untuk tindakan pelaksanaan pemasangan buli-buli panas. Dan di sini adalah kantongnya. Kantong yang akan digunakan pada pelaksanaan pemasangan buli-buli panas agar tidak terjadi iritasi pada pasien. Yang selanjutnya di sini ada satu buah apron atau baraskop yang akan digunakan untuk tindakan memandikan pasien atau perawatan pasien meninggal dunia. Di sini ada satu buah waslap. Ini juga sama, alat yang akan digunakan pada pelaksanaan tindakan perawatan jenazah. Dan yang terakhir, tumpukan alat tenun pada tahap 2, yaitu penutup jenazah, kain penutup jenazah. Yang selanjutnya pada tingkatan yang kedua di troli tahap 2, yaitu ada satu buah termos yang berisi air panas. Ini digunakan untuk pelaksanaan tindakan kompres hangat sekaligus untuk mengisi air pada warm water jar pada tindakan pemasangan buli-buli panas. Dan yang terakhir di sini ada satu buah termos es. Termos es ini berfungsi untuk menyimpan es yang di dalamnya sudah ada penjepit es dan sudah ada sudip esnya jika memang dibutuhkan oleh asepsi. Ini merupakan alat penampung es untuk pelaksanaan tindakan pemasangan ice bag. Dan yang terakhir di sini sudah disediakan juga. Yang pertama adalah laundry basket. Ini merupakan alat penampung terkhusus untuk alat tenun yang telah digunakan. Ini juga sudah disiapkan setiap roomnya, bahkan kita sudah menyediakan ada di ruang stok alat. Kemudian ini merupakan bak pencuci rambut. Bak pencuci rambut ini portable, jadi kita bisa menyesuaikan pasien berada di sebelah mana. Ini sudah tersedia sedemikian rupa, sudah disetting ini untuk posisi leher dan kepalanya. Kemudian di sini udah ada saluran airnya. Nanti tinggal dihubungkan ke ember penampung air cuci. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai persiapan alat dan bahan serta ruangan dan fasilitas lain yang akan digunakan pada pelaksanaan USK LSP Asisten Keperawatan SMK Farmasi Pasundan Kawan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lokasi yang nanti akan menjadi pendukung pendistribusian kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan praktik ujian oleh LSP. Itu di sini ada kita menyiapkan ruang pantry sebagai ruangan untuk menyuplai kebutuhan-kebutuhan pada saat pelaksanaan uji sertifikasi profesi. Di antaranya ada penyuplai air hangat, air dingin, penyuplai disinfektan,
penyuplai cairan-cairan klorin dan sebagainya. Di sini nanti ruangan dan kita sudah siapkan beberapa beberapa alat-alat yang nanti akan mendukung untuk suplai kebutuhan yang berada di laboratorium dalam, termasuk di sini juga ada tempat untuk menjemur kain-kain tenun yang nanti ada kemungkinan basah ataupun yang nanti setelah dipakai. Baik, kita akan melihat ruang yang kita siapkan untuk pra-asesmen ataupun untuk ujian tulis. Ada beberapa ruangan yang kita siapkan untuk kegiatan ujian tulis dan juga pra-asesmen sebelum pelaksanaan ujian praktik. Mari kita lihat, kita sudah menyiapkan 3 ruangan karena dalam kondisi sekarang itu harus menjaga jarak dan pembatasan di ruangan jangan terlalu numpuk, sehingga kita siapkan 3 ruangan. Mari kita lihat ruangan yang akan digunakan untuk ujian tulis dan juga pra-asesmen. Ini sudah dilihat, sudah ada nama-nama yang kita siapkan. Ini adalah ruangan yang kita siapkan untuk pelaksanaan ujian tulis. Jadi hanya 9 orang saja kapasitas dalam satu ruangan ini, sehingga ruangan yang lain pun sama kapasitasnya untuk 9 orang supaya tetap dalam pelaksanaan bisa kompetensi dalam masa pandemi seperti ini. Tetap protokol kesehatan tetap dilaksanakan, baik itu social distancing atau physical distancing. Mari ke ruangan yang satu tadi. Ini adalah ruangan kedua untuk pelaksanaan ujian tulis, tetap kapasitas 9 orang dengan penjagaan jarak. Kita lihat ruangan yang ketiga. Inilah ruangan ketiga. Tetap sama kapasitas 9 orang dengan penjagaan jarak untuk penerapan social distancing dan juga physical distancing. Itulah ruangan-ruangan. Tadi ada ruangan lab, ada ruang untuk ujian tulis ataupun ujian sebelum pelaksanaan ujian praktik, dan juga ruangan untuk asesmen. Mudah-mudahan dalam kondisi pandemi seperti ini kita tetap diberikan kesehatan dan ketegaran, ketabahan dan kesabaran di dalam masa pandemi seperti ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.